خذ ولينا وليكن مشارق الأرض وما غربها برها بحرها سيدنا مولانا سلطان الأولياء سيدي الشيخ أحمد بن القادر الجيلاني وسيدي الشيخ عبد الحسن الشاذلي وسيدي عبد العباس العنصري وسيدي الشيخ عبد الأسعد ابن عبد الله السكندري رضي الله عنه ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ومشايخنا وأستاذنا ومعلمينا وعموما إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وعاد علينا ببركته آمين. فإن أحسن الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور أوسطها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها فتوح العارفين وتفقهنا في الدين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngendika sapa Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuka anka la taqum bihi li nafsik. Iki hikmah sing nomor 4 ya. Arih ngenakaken sira, ngenakaken ngistirahataken ya. Nafsaka ing awak dheweke sira minat tadbir ngenakaken saking mengatur memanage. Fama qama bihi ghairuka, fama mangka utai barang qama kang jumenengi bihi kelawan ma sapa ghairuka liyane sira angka saking sira iku la taqum aja jumenengi sapa sira bihi kelawan ma li nafsika karena awak dheweke sira. Arih nafsaka minat tadbir, enakkanlah dirimu, jangan dibuat susah, jangan dibuat enggak enak, yang enak-enak saja. Iya. Enakkanlah dirimu sendiri dari mengatur sesuatu ai umurid dunia, sesuatu tentang dunia. Karena fama qama bihi ghairuka la taqum bihi li nafsik. Sesuatu yang sudah ada yang mengatur yaitu selain kamu. Siapa ini ghairuka? Huwallah. Sing ngatur Gusti Allah. La taqum bihi li nafsik. Jadi sesuatu yang sudah ada yang mengatur yaitu selain dirimu, maksudnya adalah sesuatu yang sudah diatur oleh Allah. La taqum bihi li nafsik, janganlah engkau ikut-ikutan mengatur untuk dirimu sendiri. Perkaramu urusan duniawi khususnya itu sudah diatur oleh Allah. Lantas kamu jangan susah-susah ikut mengaturnya. Karena kalaupun kamu memaksa untuk mengaturnya, niscaya kamu pun tidak akan mampu.
Ya. Iya. Ya contohnya ngene lah. Kita ku bakal wis tua sih. Kepengene wis ora menggawe. Kepengene wis kari nonggoni pensiunan sing anak bae. Anake awit kini pengen tek arahaken pengen tek cetak bahasane. Kok ndak di pegawai negeri kabeh. Bari kita tuane enak. Soalnya kan tuane enak. Ya boleh, suatu rencana boleh-boleh saja, tapi jangan terlalu berharap banyak. Ya. Ditumplek-blek sehingga ketika gagal sakit. Karena harapannya kepada selain Allah. Ya, berharap itu hanya kepada Allah. Berharap kepada selain Allah siap dikecewakan. Menggalau, menjerumuskan jiwamu, jiwa ragamu bahkan ke lembah kesusahan. Karena urusan duniamu itu sudah diatur oleh Allah. Sekalipun kamu ikut mengatur, tetap yang akan berjalan ini aturannya Gusti Allah. Sira ngatur A, B, C, D sampai Z, kepengen mengkanan, kepengen tetep bae ora berlaku aturannya sira, tetep sing berlaku aturannya Gusti. Bati pegel bae kono lho. Mulane bahasane Syekh Ibnu Athaillah arif ku wis enakaken awake sira ku ora usah melu-melu ngatur. Kalau kamu maksa ingin mengatur urusan duniamu, jangankan urusan dunianya orang lain ya, urusan duniamu sendiri diatur oleh kamu, wis bati pegel bae. Wis dienakaken awake sira ku wis ora usah ngatur, menengah. Kari pasrah, usaha pasrah. Lakukan apa yang harus dilakukan. Itu mah sebatas jalan, selebihnya pasrah karo Gusti Allah. Ya. Tadbirul khalqi utawi ngature makhluk li umuri dunya maring piro-piro perkara dunyane makhluk alal wajhi ing atase dalan alladzina qulu kang bakal ngucap sapa ingsun hu ing alladzi iku madmumun den cacat. Mengaturnya seorang makhluk terhadap beberapa urusan duniawinya berdasarkan cara yang akan saya sebutkan nanti di depan, ini adalah sesuatu yang tercela. Tapi kalau mengatur sebatas sederhana saja, tidak terlalu terambisi, tidak terlalu merasa mampu, itu akan mengecewakan diri sendiri, dan itu pun termasuk sesuatu atau perkara yang dicela. Kenapa demikian? Li'anna Allah Ta'ala, karena sunni Allah Ta'ala iku qad takaffala, teman-teman nanggung sapa Allah lahum nganggo makhluk bidzalika kelawan mengkonon tadbir wa qama lan jumenengi sapa Allah bidzalika kelawan mengkonon bihi kelawan dalik anhum saking makhluk wa talabalan nuntut mamri sapa Allah minhum saking makhluk ay farrihu ing nyentang ngosongaken sapa makhluk qulubahum ing pira-pira atina makhluk minhu saking dalik minhu saking tadbir wa yaqumu lan jumenengi sapa makhluk bihaqqi ubudiyatihi kelawan hakke sifat kehambaane ya kehambaane kelawan hak sifat menghambakan diri kepada Allah wa wadhaifi taklifatihi lan piro-piro penggaweane piro-piro rutinitase piro-piro taklife Allah faqat belaka. Kenapa demikian? Li'anna Allah Ta'ala qad takaffala lahum bidzalik, karena hanya Allah ya, karena Allah telah mengatur urusan dunianya dia, urusan dunianya makhluk ini dengan berbagai macam aturan Allah. Wis ora usah melu ngatur makhluk ya. Wa qama bihi anhum, dan hanya Allah saja ya
yang di posisi itu, yang di posisi berhak untuk mengatur. Wa talaba minhum ayyufarrihu qulubahum, dan Allah menuntut kepada makhluk untuk mengosongkan diri, ya, mengosongkan hatinya, minhu, dari mengatur urusan duniawinya. Kita kepengen mengkanan, kita kepengen mengkenen, kok anaknya kita mengkenen, kok anaknya nomor siji mengkenen, nomor loro mengkonon, kok bakal umay mengkenen, kok umay ini kana, umay ini kana. Wah, di manage sedemikian rupa. Boleh sebatas rencana kalau sebatas pikiran-pikiran yang wajar saja, tidak terlalu dalam, boleh. Tapi kalau njuwet-njuwetaken seakan-akan dia itu merasa mempunyai kemampuan, pasti kita bisa itu dan ini, kecewa, pada akhirnya kecewa karena dia tidak akan mampu untuk seperti itu. Aja maning anaknya pada susah ya, harapannya dheweke sehingga itu nom kok bakal wis anak tua, bakal dheweke wis tua ya, apa ongkos urip nafkah harapannya dah jadi pae sing anak, kan gitu ya, dipae sing anak nomor siji sebulan yang upai sekian juta, anak nomor loro wis kita ku sekali ibadah tenang. Begitu dheweke tua ternyata lain ceritanya, digawe dari PNS kabeh juga lain ceritanya, lain ya. Jadi wis ora usah kenemenen berharap kepada selain Allah. Aja mana berharap pada orang lain, berharap kepada anak sendiri saja berbeda urusannya, akan kecewa. Barang wis gede anaknya dua itu dua ini, wah mah boro-boro nggo dewek mah, nggo bapak nggo emak, kita nih begang angel. Jadi udahlah, nggak usah berharap kepada selain Allah. Jadi Allah menuntut kepada makhluk untuk tidak ikut campur dalam mengatur urusan duniawinya. Wis cul urusan duniawi ku pasrah 100% karo Gusti Allah. Kita sebatas usaha, sebatas menjalani sebab. Kepengen sugi sababnya apa, makaya. Selesai makaya wis makaya. Jangan terlalu berharap mengkanan kok kita wah terwet. Ya. Terus Allah juga meminta dari makhluk itu, menuntut kepada makhluknya untuk ayyufarrihu qulubahum, mengosongkan hatinya, mengosongkan pikirannya dari mengatur itu, dari pengaturan itu. Pengen mengkanan, pengen wis kosong, cul pasrah karo isun. Jare Gusti, pasrah karo isun. Aja watir. Orang makola mana lebih anu maning galaknya. Masya Allah. Malah jare Gusti Allah ning hadis qudsi, wala tu'allimni bima yuslihuk. Jangan pernah mengajarkan aku untuk sesuatu yang baik untukmu. Jangan pernah mengajarkan aku, jare Gusti Allah, wala tu'allimni bima yuslihuk, dengan sesuatu yang baik untuk kamu, karena aku lebih tahu apa sesuatu yang lebih baik untuk kamu. Jangankan baik untuk orang lain, kepada baik untuk dirimu sendiri saja kamu itu tidak ngerti. Orang ngerti. Jadi wis aja ngajari kita jadi pangeran meneng bae. Apa sing dia nakakeni sira, apa sing diaturakeni nunggu sira, iku sesuatu yang terbaik buat kamu. Diam kamu diam. Iku jare Gusti. Masya Allah. Ya. Bisa ngejak. aja ataratur menengah. Usaha mah usaha, ikhtiar. Jangan pernah mempunyai pikiran kok bakal kita mengkenen. Ora usah wis cep meneng cangkeme. Ya sebatas rencana yang sederhana, tapi harapannya tetap yang timad ilallah, berharap kepada Allah boleh. Manusiawi lah, punya cita-cita, punya keinginan, ya pengen mengkanan, manusiawi, tapi jangan terlalu dalam, biasa saja. Karena kalau terlalu dalam nanti orang bisa mentas. Terlena terlalu dalam, akhirnya orang bisa move on.
Ketika kecewaku jatuh sejatuh-jatuhnya. Ya. Sebalik mana ini? Kosongkan hatimu, ya. Biarkan urusan duniamu saya yang mengatur, jari Allah. Wa yaqumu bihaqqi ubudiyatihi wa wadha'ifi taklifatihi. Yang diminta oleh Allah hanya wa yaqumu bihaqqi ubudiyatihi. Kamu melaksanakan apa yang menjadi haknya Allah padamu, kewajibanmu kepada Allah. Apa itu? Beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Selesai itu. Pentingkan hal itu. Pikirkan hal itu, bagaimana kita ibadahnya lebih meningkat, bagaimana ilmunya lebih mumpuni agar kaifiah ibadah kita, kualitas ibadah kita meningkat. Itu saja yang diurusi. Urusan duniamu saya yang mengatur. Jare Gusti, urusan melu ngatur, cul. Pikiraken bae priwen sira ibadah karo isun. Jare Gusti, wa yaqumu bihaqqi ubudiyatihi, melakukan yang menjadi hak kehambaanmu kepada Allah. Wa wadha'ifi taklifatihi, dan melakukan apa-apa yang menjadi taklif ya kewajiban kita terhadap Gusti Allah. Salat, zakat, puasa itu penting akan. Sembahyang kita bener durung, puasanya kita becus durung, ibadah kita bener durung. Itu yang dipikirkan. Urusan duniawi, urusan masa depan anakmu pasrah karo pangeran. Ya, yang penting kita sebatas usaha ya usaha semaksimal mungkin. Selebihnya pasrah karo pangeran. Pen kepriwen pasrah karo pangeran. Bukan berarti pasrah oleh orang ikhtiar, orang usaha ya konyol maning bayar. Pasrah serah laka usaha ya konyol maning bayar. Artinya tawakal itu sesudahnya ikhtiar. Jangan sampai setelah kita tawakal maksimal kemudian kita mempunyai pikiran, wah wis kita ki bakal wah wis ngerasa priben karena dunia milik kita. Ternyata plus maning bae. Wa huwa utai tadbir, singaran tadbir ku apa? Wa huwa utai tadbir ku yuqaddiru nyenta mesti akan sapa al abdu qaula li nafsihi kadue waktu weke kaula syuunan ing piro-piro tingkah yakunu kang ana sapa abdu ya sapa kaula manu sapa hamba manu mau ana iku alaiha ing atase suun ana iku min alaiha ing atase suun bayane suun min umuri dunyahu saking piro-piro min amri dunyahu saking perkara dunyane abdu alama ing atase barang taqtadi kang natrapi ing ma kang natrapi ing ma apa syahwatuhu syahwate abdu wa hawahu lan hawa nafsune abdu wa yudabbiru lan mengatur sapa abdu laha maring suun ma ing barang yaliku kang patut kang layak apa ma bihi kelawan nafsu bayane ma min ahwalin saking piro-piro keadaan kondisi min ahwalin saking piro-piro keadaan wa a'malin lan piro-piro amal piro-piro penggawean wa yasta'iddu lan sawis-sawis siap-siap sapa abdu lidzalika karena mengkonon-konon ma wa yahtammu lan mentingaken sapa abdu li ajlihi karena arae ma. Yang namanya tadbir sing diblaweaken kon tadbir, maksudnya tadbir ku apa sih? Kok dilarang? Tadbir itu mengatur semodel apa sih? Tadbir adalah wa huwa ay yuqaddiru al-'abdu li nafsihi syu'unan yakunu 'alaiha min amri dunyahu 'ala ma taqtadihi syahwatuhu wa hawahu. Memastikannya seorang hamba untuk dirinya sendiri terhadap beberapa keadaan dari urusan duniawinya supaya sesuai dengan hawa nafsunya. Kita sih pengennya bakal tua aku mau iya kabeh wong gak lakas sing pengen susahku. Kan kono dia. Ana sing wong kok kita mah anu belah. Semua orang itu mempunyai keinginan bahagia. Ora tuane bae sing awit nome gak kepengen bahagia.
lamun bisa diatur kah wis lah aja susah-susah maning kari dodok pe duit teka ngono gak kabeh gak kepengen mengkonon kabeh gak. Tapi jangan memastikan, jangan terlalu optimis, jangan terlalu roja, kita juga ada khauf kan gitu. Jadi memastikannya seorang hamba untuk dirinya sendiri terhadap suatu keadaan yang keadaan itu merupakan perkara dunianya agar sesuai dengan hawa nafsunya. Ya bakal sesuai kalau hawa nafsunya, wah hawa nafsu gue lakas pengen blenakku ya. Tuane kepengen kari dodok, kita teka dipainin anak, konon kah? Mangan urusan apa? Urusan masak, dikirim ning anak, kan konon. Iya. Tapi nyatane bahwa kita terlalu berharap mengkonon pos laka. Walaya pos. Kecewa. Ya. Dan setelah dia memastikan bahwa keadaan itu sesuai dengan hawa nafsunya untuk dirinya sendiri, sesuai dengan hawa nafsunya, wa yudabbiru laha ma yaliqu biha min ahwalin wa a'malin, dan mengatur sesuatu itu supaya layak dengan keadaan dan amalnya. Di keadaannya kira-kira sing enak-enak, pegawainya sing kira-kira ringan-ringan kan ya. Wa yasta'iddu lidzalika wa yahtammu li ajlihi. Akhirnya mempersiapkan untuk itu, menyambut itu. Wis bakal kita mau konek iki. Wis ta'iddu. Wa yahtammu li ajlihi. Mementingkan hal itu. Ya. Dan hal seperti ini, tadbir ini, wa hadza ta'abun azimun. Wa hadza utaikila tadbir iku ta'abun azimun kangelan kang banget agunge istajalahu kang ngage-ngage sapa wong hu ing ta'ab li nafsihi kadue wekte wong. Ketika seseorang mempunyai pikiran semacam itu, seakan-akan hidupnya bisa diatur oleh dirinya sendiri. Ya. Hidupnya sendiri bisa diatur, bisa dimanage oleh dirinya sendiri. Kok kita bakal umur semene bisa mengkenen kono kayak terlalu optimis kono, terlalu merasa mampu. Itu akan membuat dirinya ta'abun azimun, mendapatkan kesusahan yang sangat besar, dan itu tidak akan bisa dihindari istajalahu, yang memang kesusahan itu ingin disegerakan untuk dirinya sendiri. Karena apa? Karena bakal kecewa. Lamun wong terlalu optimis, ora pikirannya apa? Bagaimana nanti? Pikirannya bagaimana nanti, ora nanti bagaimana, terlalu optimis konon. Kecewa. Ya mungkin ente ya. Cari bahasane wong Jawa mah kita kudu anak paitane ya mungkin ya. Ketika kita berbicara anak paitan, kita misalnya satu lah ning hal urusan perkara duniawi. Iya, ketika kita sewa menyewa, urusan muamalah karo batur atau gade menggade atau kerjasama ya. Kerjasama arane bahasa saya kira apa? Investasi lah dalam satu usaha. Bicaranya enak, bae ya sapa wong nggak ke pencut bakal enak bae. Iya, kok bakal sirap bisa mengkenen ki. One 1 bulan bakal oli sekian juta. Oh dibagi nih wong semene, ya digawani ngawang-ngawang. Seakan diatur oleh dirinya keadaan seperti itu akan terjadi di masa depan, ya. Padahal nggak pasti. Kita bicara kok aja manis seba kita takon, lamun rugi kepriwen, kan konon ya. Karena bakal wong iku orang mesti terjadi, bakal untung, bakal ana rugine, bakal ana bangkrute, itu harus dibicarakan. Itu harus dipersiapkan mentalnya. Ketika ngomongnya manis, yang dijanjikan dengan keuntungan, yang dijanjikan dengan keberhasilannya, siapa wong mega pengen. Tapi permasalahannya ora bisa. Manusia ku ngatur segala apa sing dadi rencanane, apa sing dadi apa sing dadi kepengenan iku tercapai. Ora bisa. Ya. Mulanya ketika seseorang terlalu berbicara
keberhasilan dan pasti terjadi dan pasti kita sukses. Bakal kono sing ana wa hadza ta'ibun 'azimun istajalahu li nafsik. Dia akan menemukan kesusahan yang sangat besar yang disegerakan untuk dirinya sendiri. Ya iyalah. Jadi ketika kegagalan susah wis karuan ngana kaya ketika gagal kan. Permasalahannya sebelum menemukan gagal, dheweke wis terlalu bermimpi besar. Sing pada akhirnya ninggalin usaha sak porete ya. Usaha seporete kian karena terlalu optimis sing pada akhirnya susah yang disegerakan di depan. Tambah-tambah terjadi kegagalan, tambah susah maning. Ya. Kesusahan yang sangat besar yang disegerakan untuk dirinya sendiri. Karena apa? Wala'alla aktsaru ma yuqaddiruhu la yaqa'. Wala'alla aktsaru ma lan menawa luwih akeh-akeh barang yuqaddiru kang mesti akan sapa abdu ing ma iku la yaqa' ora terjadi apa ma. Karena pada umumnya sesuatu yang ditakdirkan yang dikira-kirakan berhasil pasti berhasil. Bakal untung, bakal akeh gagal. Aksaroma yuqaddiruhu la yaqa. Ketika terjadi gagal, fayakhiba dhannuhu. Fayakhiba mangkat tuna apa? Kecewa apa dhannuhu. Dhannuhu penyanane wong wayab dululan batal apa sa'yuhu sia-sia. Sia-sia usahanya. Wayab dululan batal sia-sia apa sa'yuhu usahane wong. Wah, kita kerja keras. Mau urwa mengkenen maya ya sing mau gak sih jare sapa kon ngono artinya begini hal duniawi jangan terlalu di manage 100% optimis sing sak porete akhirnya kita usaha kita berharap sing pada akhirnya ketika menemukan kegagalan kita jatuh sejatuh-jatuhnya. Jadi sederhana baik urusan dunia sederhana baik. Karena ayatnya yang terlalu cinta dunia kemudian mengambil Qur'annya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi urusan dunia ku nomor 1. Urusan akhirat nomor deleng dongane Rabbana atina fid dunya dingin je. Aduh, orang ngaji maning bae. Fid dunya dingin je wa fil akhirati hasanah. Akhirku terakhir deleng ning hadis digawa Quran digawa seakan-akan karena gawa Quran gawa hadis bener dalilnya padahal dalil wong goblok dinginakan dunia ngareaken deleng hadisnya apa hadisnya i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika wa'mal li akhiratika ku kari je dari 10 wa'mal li i'mal li dunya kejar dulu akhirat belakangan ya kemplut maning banget. Ayatnya bukan itu. Permasalahannya deleng secara nahwu begawe salah dalil pun. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal. Anggone wau, baka wau berarti dudu lit tartib. Lamun anggone summa'mal, kejarlah urusan duniamu kemudian baka kemudian anggone summa atau anggone fa nembe bener anggone wau jebak anggone wau berarti duduk urusannya tartib duduli tartib Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil baka anggone wa berarti duduk tartib artinya bukan didahulukan dunia kemudian akhirat ngariakan akhirat. Jadi baka urusan kuwen mana yang harus didahulukan antara dunia dan akhirat ayatnya duduk kuwen ayatnya wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Deleng baka ayat ini urusan akhirat. Wabtaghi lan kejarlah fima ataqallahu darul akhirata urusan duniamu perhatikan sing bener-bener sing getol sing sungguh-sungguh anggone wabtaghi lebah urusan akhirat manggone wabtaghi tepak tapi lebah urusan duniawi Allah dawuh wala tansa
Bakal latan sebab ajak lalen berarti teman-teman boleh. Bisa ajak lalen tapi ojo ngaji baik. Keluarga sampai orang mangan ya nemen arane. Kan kono ya. Ibadah baik sampai tekang keluarga, istri sampai tekang kesia-sia, sampai tekang terlantar. Ya arane nemen. Kejar urusan duniamu, perhatikan urusan ibadahmu, tapi jangan lupa dengan nasibmu di dunia. Perhatikan, kita hidup layak priwen carane. Jangan lupa. Maka bahasa jangan lupa berarti sederhana. Dan kalau kita galih lagi, ya, lamun kita galih. Padahal maning urusan dunia, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. I'mal li dunyaka, beramallah untuk duniamu, ka'annaka ta'ishu abada, seakan-akan kamu hidup selamanya. Ketika kita dua planning, dua pikiran bahwa hidup di dunia itu hidup selamanya, wong sing dua pikiran urip ning dunia ku urip bae, ketika mengejar urusan dunia nemen-nemen boleh. Ya ora, sederhana. Kita gak nyambut pegawaian. Kita dua pikiran sukiki masih ana dina, sukiki mani masih ana dina, sukiki mani masih buru-buru temen. Waktu ini masih dawa. Iya boleh. Iya boleh. Beramallah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Bakal hidup selamanya berarti masih akeh waktu. Berarti sederhana saja. Jadi poret. Hidup selamanya ya. Tapi sebaliknya, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Suku kini mati. Saking ki waktune. Ya kudu gagian saking ibadahku. Aja dingkongko aja nyantai-nyantai karena besok akan mati. Kan begitu pemahaman hadisnya. Jangan masalah dulu dan akhirnya, urusan dunia awal, urusan akhirat carry, karena hadisnya mali dunia kadingin. Bukan itu. Permasalahannya ketika urusan dunia ka'annaka ta'ishu abada, ketika urusan akhirat ka'annaka tamutu ghadan. Bakal wong pikirane uripe dawa, ya nemen-nemen pegel lah, dirandingin lah. Gampang suki dilanjutkan kan begitu. Sepurete kayak laka dina maning. Tapi bakal urusan akhirat ka'annaka tamutu udah sukiki mati. Wis nyantai. Yo sukiki ku mati. Ya langsung kok kapan saking sukiki mati ra. Kan begitu. Aja digawe nyantai bakal urusan akhirat. Akeh sing salah paham mentafsiri hadis kieu. Seakan-akan hidup selamanya berarti semangat uripe dawa. Jadi semangat tewa, masalah waktu akeh ku berarti kita nyantai. Ka'annaka tamutu abadan, ka'annaka tamutu ghadan, berarti kita waktu mungkin waktu kin bae sukiki mati. Bakal sukiki mati ya kita kudu saking nglakonane. Jadikanlah salatmu adalah salat yang terakhir kan. Hadisnya ada sering ngomong gue ya. Jadikanlah salatmu itu seakan-akan salatmu terakhir sukiki atau saking di salat isya di terakhir subuh ki menangi beli kita. Jadi ketika kita memandang gue ini planning, gue ini pikiran bahwa sholat kita yang terakhir, ya frekuensi pertemuan kita yang terakhir, kira-kira terkesan, kira-kira bener-bener manclang kan konon. Karena suki orang bisa sembahyang maning. Jadi orang yang pikirannya tidak akan menemukan kesempatan kedua, maka dia akan sungguh-sungguh. Aja salah tafsir malah kehidupan selamanya berarti kita sing semangat karena uripe bakal dawa ke waktunya dawa orang saking baik makayaku. Justru ketika waktunya panjang kita bisa nyantai. Ya. Yes. Jadi bakal urusan akhirat wabtagi, anggone wabtagi sungguh-sungguh. Bakal urusan duniawi wala tansa. Dan jangan sekali-kali kamu mempunyai pikiran kamu itu bisa mengatur. Wis kita kulamun kita semua. Pikirannya kayak kita bisa mekaya sedina oleh 200.
Posisinya mengkenen kan konon ya, arang diatur direncanakan. Boleh, bukan tidak boleh. Tapi jangan terlalu kita merasa mampu gitu. Kita harus tahu diri juga, kita ini makhluk sing diatur, bukan makhluk yang mengatur. Namanya makhluk itu diatur. Yang mengatur itu kholik, kita ini makhluk bukan kholik. Ya. Tolong kita dongak wajah ngatur kita ning pembantu. Ngatur pangeran kayak ngatur pembantu. Robbi yassir Gusti, gampangkan Gusti. Yassir Gusti. Ngomongnya kudu nyeretel temen, surane apane pangeran ngomong nyeretel. Artinya kita harus tahu diri juga. Kita ini makhluk yang hina di hadapan Allah. Jangan sekali-kali merasa bahwa ketika kita dongak itu kayak kita ngatur pembantu, kudu gagian dilakoni. Sirane apane pangeran. Yung sirane bakar dewek. Jadi harus tahu diri juga. Ya. Pada donga ya, iya donga kudu jalu. Tapi dengan hati yang kudu, dengan hati yang merasa hina Gusti. Anjong rasa kayak ngatur pembantu kita nih majikan. Yang pangeran jadi atur kayak pembantu. Orang di Sumbadani ngerasanya priwen ngono. Jar pangeranku. Wah, akhirnya kita ku sembayang, ibadah, donga ora dikabul-kabul lah. Koreksi bae dongane bener durung, ibadahnya bener durung. Jangan pernah menuntut Gusti Allah. Ya. Balik mana? Wa munaza'atil qadri, dan ketika orang sudah berani mentadbir, mengatur, memastikan bahwa dirinya itu mampu manage segala urusan duniawinya, itu berarti munaza'atil qadri, dia melawan takdir Allah, merasa bisa mengatur takdirnya sendiri. Ya. Wa idha'atil umri, dan dengan itu dia menyia-nyiakan usianya. Ya. Jadi buang umur sia-sia wis. Yang seharusnya umur kita itu bermanfaat diisi dengan sesuatu yang berfaedah, khususnya untuk diri sendiri, khususnya ya umumnya yang ngomong sejen manfaat untuk orang lain, kok malah melakukan sesuatu yang sia-sia. Mengatur tadbir ini dipandang oleh orang ahli tasawuf itu melakukan sesuatu yang sia-sia. Umur kita terbuang sia-sia. Ya. Engkona makolai Syekh Abdul Hasan Asyadzili antik. Ya. Terus ma yahmilul aqil ala tarkihi wajtinabihi wa qat'i mawaddihi wa asbabihi. Ya. Ma utawi barang yahmilu kang mendorong apa ma'al aqila ing wong kang berakal ala tarkihi ing atase tinggal tadbir wajtinabihi lan ngadoi tadbir wa qat'i mawaddihi, ya. Lan mutus pokoke tadbir wa asbabihi lan piro-piro sebab tadbir. Khobar ini gini. Ana utawi. Oh, balik maning. Summa fihi, ya ana fihi ngono. Itu khobar muqaddam. Summa fihi, mangka kari-kari ikut tetap ing dalam tadbir, sesuatu yang ada di dalam tadbir, mengatur, mau kamu memastikan sesuatu terjadi untuk dirinya sendiri. Apa baik bayane mamintarkil ubudiyati, orang yang bertadbir itu berarti meninggalkan sifat kehambaan dia kepada Allah, wa mudaddati ahkamir rububiyati, lan milawani piro-piro hukum kepangeranan Gusti Allah. Gusti Allah ora dianggap seakan-akan Gusti Allah orang ngatur uripe kita. Jadi uripe kita diatur ning kita dhewe konon. Wa munaza'atil qadri, melawan takdir Allah. Takdirnya Gusti Allah ora kanggo. Seakan-akan dheweke bisa mengatur takdirnya diri sendiri. Mulanya kita berusaha sebisa-bisa karena kita uripe kita ya kita sing tentu kena. Susah lan bunga kita ya kita konon. Dalam urusan duniawi ya awas.
wa idha'atil umri, menyia-nyiakan umur. Dari dalam tadbir ku isine tarkil ubudiyah wa mudaddati ahkamir rububiyah wa munaza'atil qadri wa idha'atil umri ma yahmilul aqil ala tarkihi wa ijtinabihi wa qat'i mawadihi wa asbabihi. Jadi di dalam tadbir kita seorang yang berakal, karena maukah sesuatu yang semuanya tercela, kita layak, kita harus bisa sebisa-bisa mungkin meninggalkan dan menjauhinya, dan memutus sesuatu yang menjadikan kita untuk mengarah atau melakukan hal itu. Qala Sahal bin Abdullah radhiyallahu anhu, darut tadbir, jare Syekh Sahal bin Abdullah radhiyallahu anhu, daru ninggala sira at-tadbiru ing tadbir wal ikhtiyaru lan ingkar pedewek. Fa innahuma makastuhune tadbir wal ikhtiyar iku yukaddironi mbutekaken apa tadbir wal ikhtiyar ala nas ing atase manusa aisyahum ing pengubajiwaning nas. Jare Syekh Sahal bin Abdullah, janganlah engkau bertadbir dan berikhtiar. Berikhtiar bukan berarti ikhtiar sing kaitane asbab ya, itu mah wajib, itu mah artinya kita merasa mempunyai kemampuan yang kemudian memporsir kemampuannya untuk menghasilkan apa yang dicita-citakan. Jadi kita tidak tahu diri lah, lebih kepada itu, lebih kepada kita tidak tahu diri sehingga kita kembali mana ini i'timad bil amal, kita mempunyai gandulan karo awake dhewe, kita mampu untuk segala-galanya, sing pada akhirnya mau memanage hidupnya, kita bisa mengkenen, umur sekian kita kudu mengkenen, umur sekian kita kudu mengkenen, kita kudu bisa anu, kita bisa unu. Fa innahuma yukaddirani ala nasi aisyuhum. Justru hal semacam itu bisa memperkeruh kehidupannya, ya, memperkeruh, malah gawe puyeng, ya. Qala sayyidi ngendika sapa sayyidi gusine kita, gusine ingsun rupane Abdul Hasan Asy-Syadzili, gurune Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dua guru arane Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, dua guru maning arane Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Jare Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, in kana wala budda an tudabbiru fadabbiru alla tudabbiru. Antik ya. Jadi teka-teki bahasa. In kana la budda an tudabbiru fadabbiru alla tudabbiru. Wes bukatan dibelawai angel, wis sira ku ora usah memanage setting kehidupan sira. Bisa umur sekian kita pengen pragat kuliah. Kira-kira pragat kuliah kita kone mekaya sekian tahun kita bisa gawe omah. Kone berkeluarga umur semono, kono ya. Terlalu memaksakan kehendak kono. Sawise bisa gawe omah kone berkeluarga, duwe anak, terus anak kuliah akan kabeh dari dokter kabeh, dari anu kabeh, kita begitu tua wis kari enak ya. Waduh, hebat teman ya. Boleh. Tapi jangan terlalu dalam gitu. Kita juga harus tahu diri. Ya, di samping kita punya rencana seperti itu, kita juga harus tahu diri kita ini makhluk. Jangan terlalu optimis pasti berhasil, pasti bisa seperti itu, enggak. Jangan terlalu mengatur. Kehidupan itu sudah ada takdir, sudah ada garis-garisnya, sudah ada pagarnya. Takdir itu tidak bisa ditembus oleh sawabikul himam, begini kayak orang bisa. Ya sebab dijalankan ya harus dijalankan seperti itu. Tapi jangan terlalu optimis bakal hasil. Gagal. Bakal timbul pikiran sombong Gusti Allah. Qahar, Maha Qahar. Sira ngerasa mampu. Sira sing ngatur ku isun jare Gusti Allah. Buktikan kehendak sira apa kehendak isun sing terjadi. Kan seperti itu ya. Wallahu fa'alul lima yurid. Sok sira pengen apa nang sok ngerasa mampu mah. Gusti Allah ngerasa dilawan bakal mengkonon, paham ya? Gusti Allah ngerasa dilawan, ngerasa disingkur, bakal Gusti Allah ngerasa disingkur. Allah dia sifat al-qahhar. Kita bisa qahhar ku apa? Mesesa, menunjukkan kemampuannya. Bakal sira ngerasa mengkonon kehendak kita mengkenen ora kaya kehendak sira. Sok cak. Kepengenane sira apa kepengenane kita sing terjadi? Yang kita sing ngatur aja sira pengen terjadi. Sira ku diatur, kita sing ngatur jar pengenane. Kita sing ngatur tentunya sing terjadi kayak kepengenannya atau aturannya atau takdirnya
sing ngatur duduk pengenane sih duduk sok cak. Murang jadi Imam Abdul Hasan Asyadzili, kalau Anda memang susah untuk dicegah mengatur, pengen mengkanon mungkin sok lakonana sok pengen sok terusakan. In kana la budda an tudabbiru, kalau kamu memang ingin mempunyai ingin mengatur hidupmu semaumu, silahkan atur. Fadabbiru, silahkan atur. Jadi sangat berkesan, silahkan atur. Fadabbiru, tapi jelas pada akhirnya la tudabbiru, mual ngara mampu. Ya. In kana la budda an tudabbiru fadabbiru, kalau kamu memang bisa mengatur hidupmu sendiri, fadabbiru, aturlah sok. Sepengennya sirah, ayo sok diatur. Pada akhirnya la tudab, mual mampu. Artinya makanya ya, memang makalah Syekh Ibnu Abdul Hasan Asyadzili lebih kepada pembuktian dingin. Ari sira dikongkon orang andel, dikongkon angel si awis sok karepe rencang priben sok. Pada akhirnya malah tudab jare wis aja atar-atur uripe sira ora hal duniawi kudu mengan ora wis pujare pangeran maning bae akhirnya pujare pangeran. Artinya kasab maya kasab ya, kasab maka kasab, ikhtiar ya kudu, ikhtiar mah kudu. Bang ana bahasa kita pinggirnya ya ini. Wa amma tadbiru umuri ma'asyihi ala wajhin sahlin, adapun mengatur beberapa urusan ekonomimu, urusan duniamu, ala wajhin sahlin, ing atase jalan kang gampang sederhana bela, punya rencana, punya impian, tapi pikirannya tidak terlalu gandul, orang terlalu fokus, orang terlalu apa bahasanya, orang terlalu ngaboti, orang terlalu sombong bahwa dia kan punya kemampuan untuk mewujudkan itu. Tetap gandulannya Gusti Allah sing mujudaken, lebih tahu diri lah, lebih DP orang Gusti kita kepengen lebih DP orang merasa wah kita bisa, kita usaha sedina oli 200 kaya boleh lamun ngemet mobil si Jimaning tole bisa nggawa jare emang anu nih sebagai bisa nggawa muatan semobil maning. Dengan satu mobil kita usaha bisa mencapai penghasilan 200 kaya. Lamun kita ngemet mobil maning nih bang si Jimaning tole bisa muat sedina rong mobil, berarti kita oli patah kan kono nih hitung-hitungannya ku bisa jadi ya sok cang yo. Jangan terlalu sombong ya, boleh silahkan boleh, tapi aja timbul rasa mampu kan, bisa pasti bisa. Kone pikirannya bakal wis oli loro, berarti lamun mobilnya telu, berarti kita sedina 600 ki umat mobil loro sekaligus. Jadi bisa cahaya terusakan bruk suara bangkrut, malah orang nambah, orang malah oleh sedina 200 tambah 200 400, bahkan lamun mobilnya telu oleh 600, malah umai disita ning bank karena setoran mobilnya ora bisa macet. Itu yang terjadi. Jangan pernah mengatur kehidupan dirimu sendiri terlalu muluk, terlalu merasa mampu sehingga kita nggak menyadari bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah, yang tidak bisa mengatur hidup sendiri, apalagi mengatur hidup orang lain. Jadi kita memang kudu tahu diri lah bahwa kita itu makhluk, kita itu seorang hamba, kita itu orang yang diatur bukan yang mengatur. Ya. Sebalik mana. Kalau ala wajhin sahlin, kayak kita pinggir. Amma tadbiru umuri ma'asyihi ala wajhin sahlin, dengan pikiran yang sederhana. Yasta'inu bihi ala matlubihi, yasta'inu kang jaluk tulung, yang bisa menolong dengan urusan duniawinya, dengan tujuannya, dengan cita-citanya. Iya kita lamun mengkenen kayaknya bisa, karena kita ya lamuna anuga ya bisa ketulungin ning anune misalnya anak yen ya wis lah cang sih
Misalnya mungkin orang bisa mancing ya berarti kita dua cadangan anu terus dengan bolak-balik pikirannya molak-malik dipikiri, dilembuti, dimurojaah mani aja terlalu merasa mampu, kemudian kita bertindak gegabah. Akhirnya kita bertindak di luar aturan pangeran, enggak mawas diri, enggak tahu diri. Kalau sebatas aturannya kita iku ala wajhin sahlin yasta'inu bihi ala matlubihi fala ba'sa, enggak apa-apa. Fala ba'sa, orang ada bahaya kumujud bihi lawan tadbir. Jadi tadbir yang dilarang itu tadbir yang keterlaluan. Merasa dirinya mampu kemudian wah seakan-akan dewek pangeran kurungku bisa nentukan nasib dewek. Kayak mau kah? Sing pada akhirnya jeblos mangap. Ya, wes balik maning tengah maning. Wahadihil mas'alatu utawi ikilah masalah iku asasu tariqil qaumi, dasare dalane kaum. Ya, dari keyakinan dasar yang harus memang ditanamkan dalam hati oleh seseorang itu ya inilah tahu diri begitu. Hal hiya ana tautai masalah iku jumlatuhu wa kulliyatuhu. Bal hiya balik utai masalah iku jumlatuhu sekabehane asas wa kulliyatuhu tegese globale totale keseluruhane asas. Bahkan masalah ini adalah masalah keseluruhan. Artinya kita harus merasa diatur, bukan mengatur. Harus tahu diri makhluk yang lemah. Wal kalamu tay kalam fiha ing dalam masalah iku tawilun dawa wa aridun turkang amba. Permasalahan ini kalau dibahas dari A sampai Z sangat panjang lebar ya. Panjang lebar. Suwe. Kenapa Kiai Syarif meringkas dengan keterangan yang ada segini saja enggak panjang lebar? Wa inna maktasorna lan angin pestine nyendek ngringkes sapa ingsun ya Kiai Syarif fiha ing dalam masalah ala hadzal qadri ing atasnya kadar musemene bege kadarmu ning dhuwur kang al yasiri kang setitik minat tanbihi saking ngelingaken sebagai peringatan saja, warning saja bahwa seorang manusia itu adalah makhluk yang lemah, makhluk yang diatur bukan makhluk yang mengatur, makhluk yang hanya bisa berencana tidak bisa menentukan, makhluk yang harus tahu diri bahwa dirinya itu enggak bisa apa-apa ya. Itulah tanbih itu saja li annal muallif karena stune wong kang aran kitab ya musannif Syekh Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullahu taala iku afroda dhewekaken sapa Syekh muallif sapa Syekh Ibnu Athaillah fi hadzal makna ing dalem ikilah makna kitaban ing kitab sammahu kang aran ing kitab sapa Syekh Ibnu Athaillah hu ing kitab at-tanwir ing kitab tanwir fi isqatit tadbir ing dalem ngguguraken tadbir. Karena apa? Ana rabbukumul a'la. Iku Fir'aun. Jadi kita diberikan kegagalan, diberikan kesusahan, diberikan keterpurukan. Itu sejatinya kasih sayang Allah kepada kita agar hati kita semakin ngerunduk, semakin deluk, semakin ngerasa, semakin mawas diri, semakin tahu diri bahwa kita ini makhluk yang lemah. Karena kalau kita selalu diberikan kegagalan, berpotensi kita itu seperti Fir'aun, merasa hebat, merasa paling sukses baik, tidak pernah gagal, wah petang-tengan. Ya, ngomong karo bature, ngomong karo uang nggak bisa malang kerik, karena ngerasa paling hebat. Apa yang diusahakannya selalu berhasil. Wah, bisa ngerasa bisa ngatur alam dunia. Mulai dari kesusahan kubi kita bari apa? Mawas diri ya Allah. Sing segala-galanya mampu, sing segala-galanya bisa. Semuanya itu ya Gusti Allah lah kemana. Jadi kita lebih tahu diri. Ya. Mulane ana hadis ya. Idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Ketika Allah itu menyukai seorang hamba, maka Allah akan mencobanya dengan berbagai macam musibah, kesusahan. Iku Allah lagi senang ngono tuh. Dudu Gusti Allah lagi sengit tuh, lagi senang. Karena orang yang susah itu lebih akeh par karo Gusti Allah daripada wong sing lagi bunga. Bakal bunga mah akeh kelalene.
Jadi milih seneng tak bunga. Ya. Bakal bunga mah jalan-jalan baik. Orang kober jamaah, orang kober ngaji, jalan-jalan, duitnya akeh, orang tok-tok. Wes. Ya. Ahsana kang bagusaken sapa kiai muallif fihi ing dalam kitab Ghayatul Ihsani kelawan tato ke bagusaken. Memang di kitab ini oleh musonif diperbagus, diperindah keterangannya supaya orang lebih memahami, lebih masuk ke dalam pemikiran, lebih masuk ke dalam hati, ya, lebih merundukkan terhadap hati-hati orang yang membacanya. Priwen caranya kira-kira keterangannya ku memang keterangan sing menyentuh begitu. Wa qarrabal amro fihi, dan redaksinya dipermudah supaya dapat dipahami. Wa qarrabalan nggampangaken sebagai musannif al amro ing perkara fihi ing dalam kitab. Bi haitsu yustaghna bihi, kelawan sekiranya den alap semugi apa bihi kitab amma sunnifa fi hadhihi tariqati, saking barang kang den anggit apa ma fi hadhihi tariqati ing dalam ikilah tariqat. Jadi karena keterangannya panjang lebar, bahasanya yang begitu mudah dicerna, ya, redaksinya yang begitu tinggi akan nilai-nilai, syarat akan nilai-nilai balagho yang menyentuh hati, ya, yang bisa menyadarkan hati kita dengan bahasa itu. Dengan demikian kitab ini akan memungkinkan seseorang tidak memerlukan kitab lain untuk mencari keterangannya. Jadi cukup di kitab At-Tanwir fi Isqatid Tadbir, orang akan lebih paham dengan maqalah atau dengan hikmah arif nafsaka minat tadbir. Yustaghna amma sunnifa, tidak dibutuhkan kitab yang lain. Lamun wis baca kitab Tanwir fi Isqatid Tadbir. Tidak mau sebatas sekian lagi, barangkali masih kurang puas bagi hatinya yang haus ilmu atau hatinya yang merengkel angel di waris semono kurang akeh ngomongannya. Ya poin akeh keterangannya, pengen lebih indah bahasane, pengen lebih gampang memahamané, yakni kitab Tanwir fi Isqatid Tadbir. Di kitab sana bi haitsu yustaghna bihi amma sunnifa, dengan sekiranya seseorang tidak akan merasa butuh dengan keterangan-keterangan kitab lain di dalam permasalahan ini fi hadhihi thariqah. Min diwanin, bayarnya min diwanin, nyatane piro-piro buku, ya, buku apa bae ora butuh bakal semacam kitab ini hal makalah atau hikmah si nomor 4 nih. Jadi fatahsiluhu, maka utai ngasilakan kitab ini At-Tanwir fi Isqatid Tadbir iku muta'ayyinun kang tertentu ala kulli muridin ing atas kabehane murid, saben-saben murid najibin kang mulya. Jadi menghasilkan kitab ini hanya murid-murid atau orang-orang yang tertentu saja yang memang ingin menggali keterangan lebih dalam atau ingin memperluas pengetahuan tentang hikmah yang keempat. Ijtihaduka fi ma dumina laka, semono bae kurang luwih nyuwun agung pangapunten. Ya bener sing Gusti Allah, salah sing kebodohan kita ya. Masabaka min hasanatin fa minallah. Apa sing disampaikan ning isun mau sing bener sing Gusti Allah. Masabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Kesalahannya, kekeliruan keterangannya ya sing kebodohannya kula piyambak. Ngapunten ingkang kathah. Moga-moga sing bener bisa manfaat, sing salah bisa diampura. Wallahu muwaffiq lakum thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.